Halo teman-teman, hari ini kita akan memulai tutorial 1 di Adobe Illustrator. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama buka Adobe Illustrator. Di sini saya akan menggunakan Adobe Illustrator CS6 64 bit. Bagi teman-teman yang menggunakan Adobe Illustrator versi lain, kita tidak ada masalah karena kurang lebih user interface dan lain sebagainya hampir sama. Teman-teman cuma tinggal menyesuaikan saja. Nah, pada tutorial kali ini, tutorial kita yang pertama, kita akan mulai membahas tentang user interface, tools, grouping, dan pathfinder tool. Nah, mari kita mulai saja dengan user interface. Yang pertama, kita akan belajar mulai dari membuat file baru. File, new. Kita tunggu sebentar, dan kemudian di sini kita akan melihat tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini, name ini adalah lembar kerja kita. Kita berikan saja nama tutorial 1. Dan di bawah ada profile. Di sini ketika kita klik akan keluar berbagai macam pilihan. Nah, di sini ada print, ada web, ada device, video and film, basic RGB, flash builder, dan lain sebagainya. Yang akan sering kita gunakan adalah print, web, device, video, dan film. Nah, untuk latihan kali ini kita akan mulai dengan print. Jadi ketika kita memilih print, yang terjadi adalah di sini kita melihat size, di sini ada A4. Ketika kita klik, di sini ada berbagai macam pilihan. Nah, di sini yang muncul adalah pilihan-pilihan ukuran-ukuran lembar kerja kita, yaitu ukuran lembar kerja yang akan dicetak, seperti A4, A3, dan sebagainya. Ya, untuk latihan kali ini kita akan mulai dengan ukuran A4 saja. Kemudian di bawah pilihan size akan ada tulisan width dan height. Di sini width 210 mm dan height 297 mm. Di sini adalah ukuran dari kertas A4. Ketika kita memilih yang lain, misalnya kita video and film, maka satuannya akan berubah. Di sini pilihannya akan berubah menjadi ukuran-ukuran layar yang standar untuk film. Seperti ini teman-teman. Untuk latihan kali ini kita akan menggunakan ukuran print saja. Settingnya kita setting di size A4 dengan unit kita rubah saja menjadi cm karena kita di Indonesia dan kita sudah terbiasa dengan ukuran cm. Di sebelah kanan seperti ini, di bagian di sini ada orientation di bagian bawah unit ini. Di sini ada portrait dan landscape. Nah, untuk memudahkan tampilan kita akan menggunakan orientation landscape saja, teman-teman. Dan di bawah sini ada yang namanya bleed. Bleed ini apa? Bleed ini adalah bagian lembar kerja yang akan kita dalam tanda kutip amankan. Jadi ketika kita mencetak dalam jumlah banyak terutama offset, maka akan ada bagian yang harus dipotong. Jika kita tidak memberikan bleed, maka bagian-bagian yang mungkin ada gambarnya ketika dipotong dia akan terpotong. Jadi untuk latihan kali ini kita tidak perlu setting bleed ini. Untuk lebih lanjutnya nanti akan diberikan di mata kuliah yang lain yang ada hubungannya dengan printing dan kemudian cetak. Nah, kemudian di bawah ada pilihan advance. Terkadang pilihan ini masih belum nyala. Ketika kita klik, di sini akan ada beberapa pilihan. Yang pertama di color mode. Ketika kita klik color mode ini akan ada dua, yaitu CMYK dan RGB. CMYK kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, warna ini adalah warna yang digunakan untuk dicetak atau mesin print atau mesin offset. Jadi color mode ini yaitu CMYK adalah warna untuk di print, setting warna untuk di print. Dan RGB. RGB adalah setting warna untuk komputer. Untuk setting monitor, untuk setting komputer, gadget kalian, dan sebagainya. Nah, di latihan kali ini kita akan membuat setting di RGB saja karena kita tidak akan mencetak kerja teman-teman. Tapi jika kita ingin mencetak hasil kerja teman-teman, maka teman-teman wajib menggunakan CMYK.
seringkali terjadi perubahan warna ketika tampilan monitor dengan mesin cetak. Itu biasanya terjadi karena kesalahan di setting ini. Nah, sesudah kita membahas mengenai color mode, kemudian kita akan melihat di bawahnya yaitu raster effect. Di sini ada setting high yaitu 300 ppi. Nah, apa itu ppi? Jadi pertama, ppi kepanjangan dari pixel per inch. Di sini ada 3 setting yaitu high, medium, dan screen. Dengan high 300 ppi, medium 150 ppi, dan screen 72 ppi. Nah, apa masing-masing perbedaannya? Semakin tinggi PPI-nya, maka gambar akan semakin tajam. Dan ketika medium, ini adalah setting minimal untuk cetak. Jadi jika teman-teman ingin mencetak gambar, teman-teman boleh men-setting minimal 150 ppi. Semakin tinggi tentunya gambar akan semakin tajam, tetapi file akan menjadi semakin berat. Dan jika teman-teman tidak ingin mencetak, maka ukuran screen yaitu 72 ppi sudah cukup. Tetapi untuk latihan kali ini kita akan bikin gambar yang agak besar ya, dan kita setting saja menjadi medium yaitu 150 ppi. Teman-teman, ketika teman-teman memberikan setting yang salah, misalnya teman-teman berikan screen 70 men-setting dengan screen 72 ppi, ketika teman-teman mencetak ada besar kemungkinan bahwa gambar yang teman-teman cetak akan pecah hasilnya. Jadi untuk latihan kali ini kita setting di medium 150 ppi saja supaya file tidak terlalu besar dan gambarnya menjadi tidak terlalu berat. Kemudian di bawah preview mode kita tidak perlu terlalu menghiraukan ini karena ini jarang kita pakai, dan kemudian kita oke saja. Untuk yang lain seperti number artboard nanti akan kita bahas di tutorial yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan saja. Sekarang kita oke. Nah, di sini adalah tampilan dasar dari Adobe Illustrator, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang berbeda, tapi itu tidak apa-apa karena kita akan mulai membahas satu demi satu. Nah, pada awalnya saya akan memperkenalkan beberapa tool yang ada di Adobe Illustrator ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal video ini, di sini di video kali ini kita akan mempelajari mengenai user interface, tool, dan kemudian cara-cara untuk membuat objek. Jadi kita akan mulai dengan tool terlebih dahulu. Kita akan mulai dengan selection tool. Nah, di sini sebelum kita mulai dengan selection tool, saya akan membuat sebuah objek terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan di sini ada gambar rectangle tool ini, gambar persegi. Teman-teman klik dulu dan kemudian klik kiri dan teman-teman buat sebuah objek rectangle. Nah, di sini karena warna dasar biasanya setting warna putih dan hitam, kita rubah saja warnanya. Shortcutnya Fill X, kita double klik kiri di warna ini dan kemudian kita ganti warnanya supaya menjadi lebih jelas. Nah, supaya ada kontras. Pertama kita akan membahas mengenai selection tool, yaitu yang berada di sebelah kiri yang bergambar tanda panah berwarna hitam. Nah, fungsi dari selection tool ini adalah memilih suatu objek. Jadi ketika kita mengklik objek ini akan dibuat oleh bounding box, dan kemudian ketika kita klik dan kemudian kita geser-geser, maka kita bisa memilih sebuah objek. Saya akan membuat satu lagi objek persegi dan saya akan beri warna lain. Misalnya seperti ini, dan saya akan memilih selection tool. Nah, objek yang saya klik, dia akan bisa kita pilih untuk kita pindah-pindah. Dan kita bisa juga mengedit atau mentransform objek ini dengan cara kita pilih agak samping. Nah, kita bisa tarik-tarik seperti ini. Nah, kita bisa juga membuat ukurannya menjadi lebih besar atau lebih kecil dengan kita mengarahkan kursor di samping sampai dia berubah wujudnya, dan kemudian kita bisa select seperti ini. Baik, kita akan melanjutkan dengan
tool yang selanjutnya yaitu Direct Selection Tool dengan shortcut A. Teman-teman, sebaiknya teman-teman mengingat shortcut-shortcut yang akan kita gunakan, yang saya bahas hari ini. Karena apa? Karena shortcut ini sangat berguna, karena mempercepat kerja teman-teman. Oke, sekarang saya akan melanjutkan video tutorial ini. Ketika kita memilih Direct Selection Tool yang terletak di sebelah kanan dari Selection Tool ini, kita akan melihat bahwa ada perbedaan, yaitu di bounding box-nya. Ketika kita menggunakan Selection Tool, objek yang kita pilih ada bounding box-nya. Dan ketika kita menggunakan Direct Selection Tool, bounding box-nya hilang. Tetapi dia digantikan oleh titik-titik seperti ini yang berada di ujung-ujungnya. Nah, apa fungsinya? Ketika kita mengeklik salah satu titik ini, tampilan yang lain menjadi hilang. Yang lihat tampilan yang lain ada kotak tetapi dalamnya tidak berwarna, dan ini satu menjadi titik dengan kotak yang berwarna biru. Nah, ketika kita klik dan kita tahan, kita bisa mengedit objek seperti ini. Ketika kita menggunakan selection tool, dia ada bounding box-nya dan kita tidak bisa mengedit titiknya, teman-teman. Jadi, perbedaan utama di direct selection tool dengan selection tool adalah ini. Di direct selection tool kita bisa merubah shape dari objek. Sampai sini jelas ya, teman-teman. Direct selection tool kita bisa merubah shape objek atau bentuk objek, dan kemudian dengan menggunakan selection tool kita bisa merubah objek, kita bisa memegang objek dan kemudian kita bisa menggerakkan dan memindah objek maupun mengedit, memperbesar maupun memperkecil. Nah, baik, sampai sini jelas ya, teman-teman. Oke. Saya akan menghapus dua objek yang sudah kita bikin dan kemudian kita akan melanjutkan. Tadi kita telah belajar selection tool dan direct selection tool beserta perbedaannya. Sekarang kita mulai akan masuk di shape tool. Shape tool ini. Ketika kita memilih shape tool, di sini kita melihat bahwa di sini ada ada panah kecil. Dan di sini ada tulisan rectangular marquee tool. Ketika kita klik rectangle tool, maka kita akan melihat ada banyak pilihan. Klik kiri tahan, kita akan melihat banyak pilihan. Di sini ada rectangle tool, ada rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, star tool, dan flare tool. Kita akan mulai bahas satu-satu. Rectangle tool, seperti namanya rectangle, kita akan bisa membuat objek persegi dari tool ini. Dan kemudian rounded rectangle, ketika kita mengeklik kita akan melihat bahwa kita mendapatkan persegi dengan ujung yang membulat. Dan kemudian ellipse tool, kita membuat lingkaran. Polygon tool, ini untuk membuat objek poligon. Star tool untuk membuat objek bintang. Nah, ini fungsi dari shape tool ini. Flare tool tidak saya bahas karena agak jarang digunakan, dan jika teman-teman ingin mengetahui, teman-teman bisa mencoba sendiri. Oke, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai shape tool. Kita mulai dari rectangle tool. Teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat suatu objek bujur sangkar, jika teman-teman mengira-ngira kan seperti ini. Di program Adobe Illustrator dan nantinya akan ada di Adobe Photoshop, ketika teman-teman ingin membuat suatu objek yang sama sisi, teman-teman bisa menahan Shift dan kemudian klik kiri dan kemudian teman-teman bisa memperbesar. Maka teman-teman akan bisa mendapatkan hasil bujur sangkar.
Hal ini juga berlaku ketika teman-teman menggunakan direct selection tool dan ingin mentransformasi objek. Misalnya saya memiliki objek persegi panjang. Saya ingin memperbesar atau memperkecil objek ini dengan simetris dan tidak ingin terjadi distorsi. Teman-teman tahan shift dan kemudian teman-teman bisa memperbesar atau memperkecil. Jika teman-teman tidak menahan shift, hasilnya nanti akan seperti ini. Ketika teman-teman menahan shift, maka dia akan presisi dan tidak akan terjadi distorsi pada objeknya. Jelas ya?